Dari mana sebenarnya uang yang ada di dompet kita berasal? Setiap hari kita bekerja keras untuk mendapatkannya. Kita menabung, berbelanja, membayar tagihan, bahkan mengejar uang seolah hidup bergantung padanya. Namun jarang sekali kita bertanya, siapa yang pertama kali menciptakan uang itu? Apakah pemerintah, apakah bank, atau ada lembaga khusus yang bertugas mencetaknya? Dan jika memang ada yang bisa mencetak uang, mengapa mereka tidak mencetak lebih banyak agar semua orang menjadi kaya? Pertanyaan sederhana ini telah membingungkan banyak orang selama bertahun-tahun. Sekilas, jawabannya tampak mudah. Banyak orang mengira pemerintah tinggal menyalakan mesin cetak, lalu mencetak uang sebanyak yang dibutuhkan. Jika negara kekurangan dana, tinggal mencetak lagi. Jika masyarakat miskin, tinggal membagikan uang baru. Namun kenyataannya jauh lebih rumit. Di Indonesia, uang rupiah dicetak oleh Perum Peruri, sebuah badan usaha milik negara yang memiliki teknologi khusus untuk mencetak uang dengan tingkat keamanan tinggi. Tetapi Peruri tidak bisa mencetak uang sesuka hati. Jumlah uang yang dicetak ditentukan berdasarkan kebijakan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem moneter. Artinya, mesin cetak memang ada. Namun, keputusan untuk menambah jumlah uang beredar dilakukan melalui pertimbangan ekonomi yang sangat ketat. Mengapa demikian? Karena uang bukan sekadar kertas. Nilai uang berasal dari kepercayaan masyarakat. Bayangkan, suatu pagi kamu membeli satu mangkuk bakso seharga Rp20.000. Besok, pemerintah tiba-tiba mencetak uang 10 kali lebih banyak dan membagikannya kepada semua orang. Sekilas, semua orang terlihat lebih kaya, dompet lebih tebal, saldo rekening bertambah. Namun, apakah jumlah bakso ikut bertambah 10 kali lipat? Tidak, jumlah barang tetap sama, tetapi uang yang mengejarnya jauh lebih banyak. Akibatnya, harga mulai naik. Bakso yang kemarin Rp20.000 bisa menjadi Rp50.000 atau bahkan Rp100.000. Uang bertambah, tetapi daya belinya justru turun. Inilah yang disebut inflasi. Inflasi ringan sebenarnya normal dalam sebuah ekonomi yang berkembang. Namun, ketika jumlah uang bertambah terlalu cepat tanpa diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa, inflasi bisa berubah menjadi hiperinflasi. Sejarah telah mencatat banyak contoh. Salah satunya terjadi di Jerman pada tahun 1923. Setelah Perang Dunia Pertama, pemerintah mencetak uang dalam jumlah sangat besar untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan negara. Akibatnya, harga barang melonjak tidak terkendali. Ada cerita terkenal tentang orang yang membawa satu gerobak penuh uang hanya untuk membeli sepotong roti. Nilai uang jatuh begitu cepat hingga kertasnya dianggap lebih murah daripada kayu bakar. Contoh lain terjadi di Zimbabwe pada akhir tahun 2000-an. Negara tersebut mencetak uang dalam jumlah luar biasa hingga muncul pecahan 100 triliun dolar Zimbabwe. Ironisnya, uang sebanyak itu bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uangnya sendiri. Mereka mulai menggunakan mata uang asing atau melakukan barter. Peristiwa seperti ini mengajarkan satu pelajaran penting. Masalah ekonomi tidak dapat diselesaikan hanya dengan mencetak uang, karena uang hanyalah alat tukar. Yang menciptakan kekayaan sesungguhnya adalah produksi, inovasi, tenaga kerja, dan barang yang bernilai. Bayangkan, sebuah desa yang hanya memiliki 10 rumah dan satu toko beras. Jika semua warga tiba-tiba memiliki uang 2 kali lipat, tetapi jumlah beras tetap sama, maka harga beras pasti naik. Bukan karena beras menjadi lebih baik, melainkan karena lebih banyak uang mengejar barang yang jumlahnya tidak berubah. Inilah sebabnya bank sentral di seluruh dunia sangat berhati-hati mengatur jumlah uang beredar. Mereka harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Terlalu sedikit uang dapat membuat ekonomi melambat. Terlalu banyak uang dapat memicu inflasi. Lalu muncul pertanyaan lain. Jika bank sentral yang mengatur uang, apakah mereka benar-benar mencetak seluruh uang yang beredar? Jawabannya tidak. Di era modern, sebagian besar uang bahkan tidak berbentuk kertas. Uang yang kita lihat di rekening bank hanyalah angka digital.
Ketika sebuah bank memberikan pinjaman kepada nasabah, bank pada dasarnya menciptakan uang baru dalam bentuk saldo rekening. Sistem ini dikenal sebagai fractional reserve banking, di mana bank tidak harus menyimpan seluruh dana dalam bentuk tunai untuk setiap pinjaman yang diberikan. Karena itu, sebagian besar uang yang beredar saat ini sebenarnya adalah uang digital, bukan uang fisik. Data dari berbagai bank sentral menunjukkan bahwa uang tunai hanya mewakili sebagian kecil dari total uang yang beredar dalam perekonomian modern. Sisanya berbentuk angka di sistem perbankan. Hal ini menjelaskan mengapa transaksi digital terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, meskipun uang kini banyak berbentuk digital, prinsip dasarnya tetap sama. Jumlah uang harus dijaga agar seimbang dengan aktivitas ekonomi. Jika keseimbangan itu terganggu, dampaknya bisa dirasakan oleh semua orang. Harga kebutuhan pokok naik, nilai tabungan menurun, biaya hidup semakin mahal, dan masyarakat kecil biasanya menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia memiliki salah satu tujuan utama, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Melalui berbagai instrumen kebijakan moneter seperti suku bunga dan pengendalian likuiditas, Bank Sentral berusaha memastikan agar inflasi tetap terkendali. Karena menjaga nilai uang jauh lebih penting daripada sekadar menambah jumlah uang. Bayangkan, jika setiap orang memiliki 1 miliar rupiah, apakah semua orang otomatis kaya? Belum tentu. Jika harga rumah berubah menjadi 500 miliar rupiah dan harga makanan menjadi 1 juta rupiah per porsi, maka kekayaan itu hanya ilusi. Yang menentukan kesejahteraan bukan banyaknya angka pada uang kita, melainkan apa yang dapat dibeli oleh uang tersebut. Disinilah letak kekuatan sebuah mata uang. Nilainya bergantung pada kepercayaan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan kemampuan negara menjaga stabilitasnya. Karena itu, tidak semua orang boleh mencetak uang. Jika setiap individu bebas membuat uang sendiri, tidak akan ada lagi kepercayaan terhadap sistem pembayaran. Ekonomi akan kacau, perdagangan menjadi sulit, dan uang kehilangan fungsi utamanya sebagai alat tukar yang dipercaya bersama. Mungkin sekarang kita memahami bahwa mesin pencetak uang bukanlah mesin pembuat kekayaan. Ia hanyalah alat yang harus digunakan dengan sangat hati-hati. Kekayaan sebuah bangsa tidak lahir dari tinta dan kertas, melainkan dari manusia yang bekerja, menciptakan inovasi, membangun usaha, menghasilkan barang, dan memberikan nilai bagi orang lain. Jadi, ketika suatu hari kamu bertanya, mengapa pemerintah tidak mencetak uang sebanyak mungkin agar semua orang kaya, ingatlah satu hal sederhana. Jika kekayaan bisa diciptakan hanya dengan mesin cetak, maka setiap negara di dunia sudah menjadi negara paling makmur. Namun kenyataannya tidak demikian, karena nilai uang bukan ditentukan oleh seberapa banyak ia dicetak, tetapi oleh seberapa besar kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadapnya. Dan pada akhirnya, uang hanyalah simbol. Yang benar-benar menciptakan kemakmuran adalah manusia yang mampu menghasilkan nilai, bekerja dengan produktif, dan membangun masa depan yang lebih baik. Mungkin itulah alasan mengapa mesin pencetak uang dijaga begitu ketat, karena yang sedang dijaga bukan sekadar lembaran kertas, melainkan kepercayaan seluruh masyarakat terhadap sistem ekonomi yang menopang kehidupan kita setiap hari.